Kami sungguh ingin mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Kami sungguh ingin bukan hanya sekedar mengenal, tapi itu membawa kami, pengenalan itu membawa setiap kami untuk dapat memahami perasaan-Mu, memahami dan merasakan juga apa yang Engkau rasakan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, tolong pimpin setiap kami melalui perenungan firman yang akan disampaikan hari ini. Urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas, urapi setiap kami yang mendengarkan, agar kami semua dapat memuliakan Tuhan bersama-sama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang menjadi teladan setiap kami, Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk datang bersama-sama di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Ya, hari ini tidak terasa sangat banyak yang datang. Ini nampaknya merupakan tanda bahwa kita harus segera punya ruangan yang lebih besar ya. Ya, kita terus bawa di dalam doa untuk setiap daripada kerinduan kita untuk memiliki rumah ibadah bersama di tempat yang baru dan membuat kita untuk dapat beribadah lebih nyaman lagi. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayatnya yang pertama hingga yang ke-17. Bagian yang tadi kita baca bersama-sama sebagai petunjuk hidup baru, Roma 8 ayatnya yang pertama hingga yang ke-17. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan ayatnya yang ke-15 saja. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa dari kita mungkin menyadari bahwa orang-orang Indonesia itu suka lebih senang dengan import daripada ekspor. Lebih senang dengan import daripada ekspor. Ini melingkupi dalam berbagai hal. Makanan, cara berpakaian, model rambut, model pakaian, jenis-jenis makanan, bahkan mie instan, dan berbagai hal lainnya, itu kita lebih senang mengimport daripada mengekspor. Sekalipun memang ada beberapa yang melakukan ekspor. Tapi kecenderungan yang ada itu lebih banyak import daripada ekspor. Termasuk di dalamnya adalah gaya hidup dan paradigma. Gaya hidup dan pemikiran luar lebih cenderung kita import daripada kita mengekspornya. Dan menariknya itu juga terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen di Indonesia. Kurang lebih 2 dekade yang lalu kekristenan di Barat itu memiliki satu gaya hidup dan paradigma yang disebut dengan MTD, Moralistic Therapeutic Deism, di mana mereka percaya bahwa Allah itu ada. Ini adalah orang-orang Kristen sendiri. Allah itu ada, tapi dia jauh dan tidak ikut campur dengan urusan kita saat ini. Urusannya kita saat ini tidak ada sangkut pautnya dan tidak ada pekerjaan Roh Kudus di antaranya. Tidak ada. Sehingga agama bukan lagi berfungsi untuk mencari Allah, bukan lagi berfungsi untuk mengenal Allah, tapi agama berfungsi untuk membantu kita mendapatkan kebahagiaan. Agama membawa kita, ibadah minggunya membawa kita merasa baik-baik saja dengan cara hidup bermoral baik. Gaya hidup dan paradigma inilah paradigma yang mempengaruhi gaya hidup orang-orang Barat pada masa itu. Paradigma tentang tidak adanya kebutuhan Allah yang kudus menuntun mereka kepada tidak perlunya memiliki
gaya hidup kudus. Seks di luar nikah, punya anak di luar nikah, bergaul dengan bebas. Semua itu kenapa? Karena adanya paradigma yang tidak lagi mementingkan Allah yang kudus. Tapi kemudian orang Indonesia, kekristenan di Indonesia itu mengadaptasi gaya hidupnya yang kemudian perlahan-lahan membentuk paradigmanya kita juga. Disinilah kita menyadari bahwa paradigma dan juga gaya hidup seseorang itu saling mempengaruhi satu sama lainnya. Tidak ada kebutuhan Allah yang kudus mempengaruhi gaya hidup. Tidak adanya gaya hidup yang kudus. Tidak adanya gaya hidup yang kudus membentuk sebuah paradigma bahwa Allah yang kudus itu gak ada. Tapi apakah benar yang diajarkan Alkitab seperti demikian? Tentu dengan cepat kita dapat mengatakan bahwa tidak. Tentu Alkitab tidak mengajarkan demikian. Tapi apakah hidup kita demikian? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama menolak hal tersebut. Dan kita tahu firman Tuhan juga menolak hal tersebut. Ketika kita membaca firman Allah, khususnya dalam perjanjian baru, kita kerap kali menemukan beragam gambaran yang dituliskan Alkitab tentang pembaruan status kita. Dan semua gambaran-gambaran ini bertujuan untuk membawa kita melihat keutuhan rupa dari seorang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Salah satunya yang juga akan kita bahas hari ini adalah diadopsi menjadi anak Allah. Nah, apa sebenarnya yang sedang ingin digambarkan melalui kata adopsi ini? Melalui gambaran adopsi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, istilah adopsi adalah istilah yang penting dalam pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Memang Paulus menggunakan istilah ini hanya sebanyak 5 kali di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru, di dalam suratnya. Kita hanya menemukan ini sebanyak 5 kali. Kalau kita membaca Alkitab bahasa Indonesia, kita tidak akan menemukannya sama sekali. Tapi kalau kita membaca terjemahan ke dalam bahasa Inggris, maka kita akan menemukan ini hanya sebanyak 5 kali. Di perjanjian baru atau bahkan di seluruh bagian Alkitab. Dan 5-5-nya dipakai oleh Paulus di dalam menuliskan suratnya. Namun gambaran ini sebenarnya bukan hanya sebanyak 5 kali muncul. Gambaran ini muncul dengan berbagai cara lain. Dengan berbagai gambaran-gambaran lain yang ikut serta di dalamnya. Dan teologi Paulus tentang kehidupan setelah keselamatan itu memiliki kaitan yang erat dengan gambaran adopsi ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memahami istilah adopsi dengan cukup baik. Adopsi adalah sebuah tindakan yang mengangkat seseorang yang kemudian memiliki sebuah keturunan atau satu keturunan tertentu masuk ke dalam satu keturunan lainnya. Tindakan di mana kita mengangkat seseorang untuk menjadi bagian dari keturunan atau keluarganya kita. Umumnya ini dilakukan, kita menemui orang-orang melakukan ini sebagai sebuah bentuk dari kebutuhan yang mereka pribadi. Kebutuhan-kebutuhan tertentu. Baik itu karena membutuhkan seseorang anak untuk dapat dikasihi, atau karena mereka membutuhkan seseorang untuk dapat melanjutkan karirnya, atau mereka membutuhkan seseorang karena mau memberikan warisannya, atau berbagai kebutuhan lainnya. Tentu tidak semua, tapi umumnya, kebanyakannya melakukan adopsi karena kebutuhan. Namun berbeda halnya ketika kita berbicara tentang adopsi yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Allah tidak memiliki kebutuhan yang tertentu yang dapat dipenuhi oleh manusia. Satu pun tidak. Kita tahu bahwa Allah itu tidak sama seperti manusia yang terbatas sehingga membutuhkan pribadi lainnya untuk dapat melengkapi dirinya. Tidak. Allah itu tidak membutuhkan manusia untuk dapat menjadikan dirinya sempurna. Tidak.
pada dasarnya Allah adalah sempurna. Ada dan tanpa manusia, Allah tetaplah sempurna. Tapi Allah mengadopsi manusia sebagai wujud daripada kasih-Nya yang murni, yang ingin dibagikannya kepada manusia. Dia dapat membagikannya kepada Yesus Kristus tentunya. Di dalam Allah Tritunggal kita tahu bahwa mereka dapat berbagi kasih di dalamnya. Tapi mereka mencurahkan kasih, atau Allah Tritunggal mencurahkan kasih kepada siapa? Kepada kita. Dan mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga ini membawa kita melihat bahwa yang Allah lakukan bukanlah karena kebutuhan, melainkan karena kasih-Nya yang murni. Bukan karena kemampuan atau baik buruknya kita, melainkan karena kehendak bebasnya Allah untuk memindahkan kita dari keluarga atau keterikatan asing ke dalam keluarganya Allah. Ke dalam keterikatan bersama-sama dengan Allah. Dan adopsi ini yang kemudian membawa kita kepada status yang baru. Status apa? Status sebagai anak-anak Allah. Dan inilah yang memampukan kita, membawa kita melihat di perjanjian baru, Yesus membawa kita untuk dapat selangkah lebih maju. Menyebut Allah sebagai Bapa. Karena apa? Karena setiap orang yang diselamatkan itu diadopsi menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah. Dan adopsi ini bukan hanya membawa kita kepada status yang baru, melainkan juga kepada sebuah lifestyle yang baru, cara hidup yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama konteks adopsi pada masa itu yang dipakai oleh masyarakat Roma, adopsi itu bukan dilakukan kepada anak-anak kecil, kepada seorang yang baru lahir, bukan. Melainkan adopsi itu dipakai kepada orang yang dewasa. Jika seseorang diadopsi, jika seorang dewasa yang sudah memiliki keluarga itu diadopsi oleh seseorang, maka dia harus kehilangan semua haknya dan semua hutang keluarganya yang lama. Dia telah meninggalkan itu, dan di saat yang bersamaan dia diberi status yang baru dan hak istimewa dalam keluarga yang baru. Jadi adopsi ini, gambaran adopsi di Roma, inilah yang menuntun Paulus untuk dapat menggunakannya untuk menggambarkan keselamatan kita. Karena apa? Jika seseorang diadopsi, hutang dari keluarganya yang lama tidak ditimpahkan lagi kepadanya. Karena dia sudah berpindah keluarga, dia sudah tidak lagi terikat oleh keluarganya yang lama, maka dia sudah tidak lagi memiliki hutang yang lama itu. Gambaran ini adalah gambaran di mana manusia yang terikat dalam dosa, yang telah diadopsi oleh Allah, tidak lagi memiliki keterikatan dalam dosa. Disinilah kita melihat bagaimana gambaran ini begitu penting untuk menggambarkan keterikatan seseorang kepada sesuatu. Dan di saat yang bersamaan Allah memberikan status baru dan juga hak istimewa baru di dalam keluarga baru kita. Namun bukan hanya sebuah perubahan hukum yang dialami oleh seseorang, melainkan juga perubahan relasi dan cara hidupnya. Cara hidup seseorang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa dari kita mungkin mengetahui bahwa saya orang yang senang menonton. Dan salah satu yang saya senangi tontonan saya adalah anime atau kartun Jepang. Menariknya ada salah satu anime yang berjudul Kebangkitan Seorang Kutu Buku, yang bercerita tentang satu orang yang kemudian direinkarnasi ke dalam dunia yang baru, dan di dalam dunia yang baru ini dia menjalani hidupnya.
Dan dalam salah satu titik perubahan hidup tokoh utama ini adalah ketika dia diangkat menjadi keluarga kerajaan. Ketika dia diangkat menjadi keluarga kerajaan, ketika dia diadopsi, dia harus melepaskan marganya. Marga yang dimiliki bersama dengan keluarga yang melahirkannya, itu harus dilepaskan. Dilepaskannya dan juga meninggalkan keluarganya. Tidak lagi mengenal keluarganya. Dia harus membuang kebiasaannya, cara hidupnya, cara dia bersosialisasi, cara dia berpakaian, cara dia menata rambut, semua cara-cara sampai hal yang paling detail, memutar mata, menggunakan alat-alat makan, semua itu harus diubahnya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, narasi dalam cerita ini mirip sekali dengan penjelasan oleh Kierkegaard dan juga Todd Billings tentang gambaran adopsi yang dipakai oleh Paulus. Ketika seseorang diadopsi, Allah menanggalkan status dan keterikatan lamanya dan membawa dia kepada status yang baru, yakni anak-anak Allah. Tapi di saat yang bersamaan, seseorang yang diadopsi juga harus mengubah cara hidupnya yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kepada cara hidup yang baru sebagai anak-anak Allah. Lantas bagaimana cara hidup sebagai anak-anak Allah? Bagaimana cara hidup seseorang yang seharusnya sudah diadopsi? Saudara, mudah sekali. Sederhana sekali jawabannya. Lihatlah hidup dari anaknya yang tunggal. Bagaimana cara hidup kita sebagai anak-anak yang diadopsi? Sederhana. Lihat kepada anaknya yang tunggal dan teladani itu. Alkitab atau narasi Injil bukan hanya berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus lalu pasal 2 kematian Tuhan Yesus, bukan. Beragam narasi yang ada di dalam Injil itu semua juga bertujuan supaya kita dapat mengikuti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Narasi Injil bukan hanya soal kelahiran dan kematiannya, tapi juga tentang Yesus yang belajar, Yesus yang berdiskusi firman Tuhan, Yesus yang bersaat teduh, berdoa, dan taat pada Bapa, Yesus yang menyembuhkan orang, melakukan mujizat, dan Yesus yang melakukan penginjilan. Anak Allah yang tunggal melakukan penginjilan. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diadopsi sebagai anak Allah, seharusnya kita mencontoh anak Allah yang sejati. Cara hidup dari anak Allah yang sejati. Karena itulah satu-satunya cara yang membawa kita bukan hanya keluar dari status kita yang lama, melainkan juga membawa kita kepada hidup sebagaimana anak Allah yang sejati. Ketika kita berusaha untuk terus mengubah kebiasaan hidup kita, mengubah lifestyle kita, di saat yang bersamaan itu mengubah paradigma kita, memperbarui pemahaman kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu ini kami para hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang berada di Kelapa Gading, itu kami sama-sama membaca buku dan berdiskusi. Di dalam buku itu memperlihatkan bagaimana paradigma seseorang harusnya mengubahkan seseorang, harusnya membawa seseorang untuk
dapat menghidupi sebagaimana Kristus hidup. Tapi yang selalu ditekankan atau yang selalu diperhatikan adalah bagian apa? Yang selalu diperhatikan hanyalah bagian kematian, kebangkitan, kematian, kebangkitan. Tidak, Bapak Ibu. Bukan hanya itu. Dari hal-hal kecil dalam hidup kita harusnya kita mencontohi Kristus. Dari hal-hal kecil di dalam kehidupan kita harusnya kita meneladani Dia. Bagaimana cara kita berelasi dengan pasangan kita, suami istri kita, harusnya mencontoh siapa? Harusnya mencontoh Kristus. Bagaimana cara kita berelasi dengan anak maupun orang tua kita? Harusnya bagaimana? Harusnya mengikuti Kristus. Bagaimana cara hidup kita bersama dengan orang-orang serekan kerja kita? Harusnya bagaimana? Harusnya meneladani Kristus. Bagaimana cara kita berbicara kepada seseorang? Harusnya bagaimana? Harusnya mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus bukan hanya soal hal-hal besar yang dilakukannya, tapi juga semua hal spesifik yang terlihat kecil, yang sederhana dalam hidup kita, itu seharusnya juga kita mengikuti Yesus. Maka hal yang paling sederhana, apakah Yesus tidur saat ibadah sedang berlangsung? Saudara, jawabannya tentu tidak. Apakah Yesus tidak fokus di dalam pelayanan? Tentu jawabannya tidak. Lakukan hal yang paling sederhana dalam hidupmu dan contohi Kristus. Teladani Kristus. Karena kalau hal-hal sederhana saja kita tidak bisa lakukan, jangan berbicara omong kosong kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Tidak mungkin. Paradigma dan lifestyle seseorang, cara hidup seseorang, itu saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika kita memiliki pemahaman tentang Allah yang kudus, maka seharusnya kita juga hidup kudus. Ketika kita tidak punya pemahaman ini, tapi kita belajar untuk tetap hidup kudus, maka Allah sendiri yang akan menyingkapkan bagaimana kekudusannya di dalam pemahaman kita. Paradigma dan juga cara hidup itu saling mempengaruhi satu sama lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menutup khotbah hari ini, firman Tuhan hari ini, dengan membagikan satu kalimat yang beberapa waktu lalu sangat luar biasa memberkati saya. Kalimat itu berbunyi seperti ini. Ketika kita menjadi keluarga Allah, ketika kita diadopsi sebagai anak Allah, kita dapat berelasi dengan Allah dan berbagi emosi dengan Allah, sehingga kita semakin kenal dan merasakan apa yang Dia sukai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini saat itu membuat saya terdiam sejenak, melihat bagaimana Allah bekerja dengan sangat luar biasa dalam hidup seseorang dan menjadikan dia berkat bagi orang-orang lainnya. Kalimat ini begitu memberkati saya, khususnya ketika dikatakan berbagi emosi dengan Allah dan merasakan apa yang Dia sukai. Berbagi emosi bukan hanya berbicara tentang berbagi emosi, memperlihatkan kepada kita bahwa kita bukan hanya orang-orang atau budak-budak korporat yang melakukan setiap perintah-perintah Tuhan tanpa punya perasaan. Bukan. Kita bukanlah seorang budak yang datang setiap harinya sujud menyembah. Bukan. Tapi kita merasakan itu. Kita bukan hanya mengerti, kita bukan hanya menuntut Allah mengerti kita, mengerti isi hati kita, tapi kita juga berusaha mengerti apa hati Allah, apa kesukaan Allah. Sehingga setiap kali kita berbagi emosi dengan Allah, bukan hanya membawa kita menjalankan perintah Allah sebagaimana seorang budak menjalankan perintah tuannya,
Tapi sebagaimana seorang anak juga merasakan apa yang dirasakan oleh Allah. Ketika Allah meminta kita untuk berdoa, ketika Allah meminta kita untuk dapat beribadah, bukan hanya semata-mata kita datang, ikut ibadah, absen di gereja, lalu sudah pulang. Bukan hanya kita melakukan saat teduh semata, mengisi supaya ada yang melihat bahwa kita mengisi, bukan hanya itu. Tapi dari sana seharusnya kita merasakan Allah hadir. Allah ingin seperti itu untuk apa? Supaya kita semakin dekat dengan Allah. Merasakan apa yang Allah rasakan. Ketika Allah melihat seseorang penuh dengan belas kasihan, maka di situ kita bisa berbagi emosi dan kita juga bisa merasakan belas kasihan yang dirasakan Allah kepada seseorang. Ketika Allah menyukai sesuatu, kita bukan hanya mengerjakan apa yang Allah sukai tanpa memikirkannya lagi, tanpa merasakannya lagi, bukan. Tapi kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Allah. Ketika kita sebagai seorang yang menjadi orang tua, ketika kita memaksakan untuk dapat mengerjakan sesuatu kepada anak kita, meminta anak kita untuk mengerjakan sesuatu, apakah anak kita mengerjakannya dengan gerutu, membuat kita senang? Apakah anak kita yang mengerjakannya dengan tidak bersuka cita membuat kita senang? Bukankah kita akan senang ketika kita dan anak kita tersenyum bersama-sama mengerjakan hal tersebut? Maka sama halnya dengan relasi kita dengan Bapa yang di surga. Ketika kita tersenyum dan menyukai apa yang Allah kerjakan, Allah inginkan, maka di saat yang bersamaan Allah juga menyukai apa yang kita kerjakan. Saudara, jangan membiarkan diri kita hidup di dalam perbudakan. Sebuah transisi yang dipakai oleh Paulus di dalam perikop yang kita baca secara keseluruhan. Seharusnya ketika berbicara tentang budak, transisinya seseorang yang diselamatkan adalah dimerdekakan. Tapi Paulus tidak menggunakan budak lalu menjadi merdeka, melainkan budak menjadi anak. Menjadi anak. Relasi yang sangat dekat dengan orang tua. Satu keluarga, satu rumah, satu perasaan dengan Bapa. Berbagi emosi, itu menjadi hal yang paling penting ketika kita mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan apapun yang ada dalam kehidupan kita, termasuk penginjilan, kita melakukannya bukan sebagai budak, tapi melakukannya sebagai anak. Karena anaknya yang tunggal pun melakukan penginjilan dalam kehidupannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Maha Kasih, dalam Kristus kami datang ke hadapan-Mu, tertunduk di hadapan-Mu, berbicara kepada Engkau. Kami bersyukur kalau Engkau mengizinkan setiap kami tidak lagi hidup sebagai seorang budak. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau mengizinkan setiap kami untuk dapat berelasi dengan Engkau sebagaimana seorang anak berelasi dengan seorang bapa. Kami bersyukur Engkau menyayangi kami, memberikan kasih kepada setiap kami. Dan kami tahu akan menjadi sukacita yang besar ketika kami
juga mengasihi Engkau sebagai Bapa kami, mengasihi Engkau sebagai orang tua kami. Kami di hadapan-Mu tertunduk berbicara kepada Engkau, menyadari bahwa setiap kali kami lalai di dalam panggilan kami sebagai seorang anak. Kami dimerdekakan, namun kami tidak hidup sebagaimana seorang anak yang menjalankan kehendak Bapanya. Kami tidak hidup sebagaimana orang-orang yang harusnya menjalani kehendak Bapa dengan sukacita, sebagaimana anak yang menjalani kehendak-Mu dengan sukacita. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Mulia. Di saat yang bersamaan, kami datang tertunduk, memohon agar Engkau sendiri menjamah setiap kami. Kami yang Engkau izinkan untuk dapat menjadi anak-Mu, Engkau tuntun dengan Roh-Mu yang kudus untuk dapat diubahkan dan untuk dapat berubah dalam hidup kami. Urapi setiap kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang ada di depan ini. Bukan hanya sekedar berbicara, tapi biarlah hamba-Mu ini juga dapat melaksanakannya. Urapi setiap anak-anak-Mu yang ada, yang mendengarkan. Kiranya setiap daripada pengetahuan bukan hanya berhenti sampai pada pemikiran saja. Bukan hanya berhenti sampai pada harta kekayaan di kepala kami saja. Tapi ini juga menjadikan kami, membawa setiap kami untuk dapat mengerjakannya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh anak Allah yang tunggal. Urapi setiap kami ya Bapa. Pimpin setiap kami. Pakai setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi perantara, yang menjadi alat bagi Tuhan untuk dapat membawa setiap kami untuk diadopsi menjadi anak Allah. Kami berdoa. Amin.